Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kuis mata kuliah pemrograman basis data. Nama saya Nazla Mutia Salsabila. Saya berasal dari TRPL 3D dengan NPM 2478. Dengan soal yang pertama, apa perbedaan mendasar antara trigger after dan before? Udah itu, soal yang kedua, jelaskan fungsi dari variabel new kode barang pada trigger. Dan soal yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung trigger. Dan soal yang terakhir, apa yang terjadi pada kolom diskon persen dan harga total pada skenario jika Anda tidak menggunakan trigger before. Di sini saya sudah mencoba ngoding dengan materi tersebut. Nah, ini saya akan mengulangi coding agar saya paham dan agar jelas materi yang saya sampaikan. Oke, kita mulai.
apa yang salah? Halo, perkenalkan, nama saya Nazla Mutia Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang praktikum database di video kali ini. Saya akan menjawab 4 pertanyaan terkait trigger after before berdasarkan proses yang saya sudah kerjakan. Walaupun tadi ada kesalahan problem solving karena punya saya codingannya error, ini saya sudah memperbaiki secara seksama teman-teman. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan mendasar antara trigger after dan before dalam praktik ini. Jadi perbedaan paling penting ada waktu eksekusinya ya teman-teman. Trigger before itu dijalankan sebelum sebuah data disimpan di table. Jadi artinya trigger before sangat cocok digunakan untuk validasi pengecekan pengaturan bisnis atau perhitungan otomatis. Contohnya pada praktik ini trigger before digunakan untuk mengecek apakah jumlah penjualan tidak melebihi stok yang tersedia. Sedangkan trigger after berjalan sesudah data berhasil masuk ke table karena dijalankan setelah final tersimpan. Jadi kesimpulannya, before dipakai untuk mencegah kesalahan dan after dipakai untuk proses otomatis. Nomor 2 teman-teman, fungsi variabel
pada new kode barang pada trigger. Apa fungsi variabel new kode barang pada trigger? Variabel new dalam trigger mewakili nilai baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Trigger ini perlu tahu barang mana yang stoknya harus dikurangi, karena setiap transaksi penjualan punya jenis barang yang berbeda-beda. Nomor 3, trigger membatalkan insert saat stok tidak cukup. Pada bagian sebelumnya, trigger mengambil data stok dari tabel barang berdasarkan kode barang yang dijual. Jika jumlah yang dimasukkan lebih besar dari stok, maka trigger langsung mengirim sinyal dengan status error, teman-teman. Ini memaksakan database akan menghentikan proses insert sehingga baris data tidak akan masuk ke tabel penjualan. Dengan mekanisme ini, kesalahan stok bisa dicegah saat awal data tetap konsisten. Nomor 4, dampak tidak menggunakan trigger before dan after. Dampaknya sangat singkat ya teman-teman. Jadi 2 kolom itu akan tetap kosong atau aja berisi nilai yang tidak valid karena tidak ada proses otomatis yang akan menghitung mereka. Jadi setiap kali ada transaksi, aplikasi atau pengguna harus menghitung diskon dengan cara harga total manual. Dengan adanya trigger before dan after, semua perhitungan berjalan otomatis sehingga sistem akan lebih aman, konsisten, dan terkontrol. Terima kasih teman-teman. Jadi itu penjelasan tentang perbedaan trigger after dan before. Fungsi variabel new, cara trigger membatalkan transaksi, dan apa yang terjadi jika trigger tidak digunakan. Semoga penjelasan dari saya akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.